cara mudah membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Setiap manusia pasti ingin memaksimalkan potensi yang ia miliki demi menggapai kesuksesan. Salah satu caranya adalah dengan membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Namun yang menjadi masalah adalah tidaklah mudah melakukan hal tersebut. Karena itu, Atomic Habits hadir sebagai solusi agar kita bisa melakukan dengan cara yang mudah, efisien, dan sudah terbukti. Dalam ringkasan kali ini, kita akan mempelajari beberapa cara membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memahami apa itu Atomic Habit dan 4 kaidah perubahan perilaku. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari antara lain, apa yang dimaksud dengan Atomic Habit? Bagaimana cara kebiasaan membentuk identitas kamu? Mengapa kebiasaan menjadi sesuatu yang penting dalam hidup seseorang? Apa saja 4 kaidah perubahan perilaku? Dan apa aturan tertinggi dalam perubahan perilaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam video kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Atomic Habits karya penulis dari James Clear. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Buku ini membahas mengenai cara membentuk habits atau kebiasaan-kebiasaan dengan cara yang mudah dan efektif. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas filosofi bagaimana perubahan yang kecil dapat menciptakan perubahan yang besar. James Clear adalah penulis dan penceramah yang berfokus pada kebiasaan, pembuatan keputusan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Berbagai karyanya telah dimuat di berbagai media seperti The New York Times, Entrepreneur, hingga CBS This Morning. Melalui The Habits Academy, ia telah membantu 10.000 orang dari berbagai kalangan. Atomic Habits berfokus pada kebiasaan-kebiasaan kecil dari sebuah sistem yang besar. Sejak tahun 1908, tim sepeda British Cycling adalah salah satu tim yang layak untuk diremehkan, baik dalam Olimpiade ataupun Tour de France. Namun semua itu berubah pada tahun 2003 ketika pelatih baru didatangkan, yaitu Brailsford. Yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang besar, ia hanya memperbaiki sistem sebanyak 1%, tapi dilakukan di semua sisi. Walhasil selama 10 tahun sejak 2007, tim sepeda Inggris berhasil memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade. Kebanyakan orang memikirkan bahwa perubahan harus bersifat besar agar memberikan dampak. Namun sekarang kamu mengetahui bahwa hanya fokus pada 1% saja perubahan bisa terjadi. 1% walaupun terlihat sedikit, tapi jika kamu melakukannya selama 1 tahun, maka kamu dapat lebih banyak sebanyak 37 kali lipat dari sebelumnya. Kebiasaan itu seperti bunga majemuk yang berkembang secara eksponensial. Seperti saat kamu melihat es dengan suhu minus 3 derajat. Lalu kamu panaskan, maka kamu tidak akan melihat perubahan apapun sampai suhu minus 0 derajat. Ketika memasuki minus 2 derajat, tidak terjadi apa-apa. Demikian juga saat masuk minus 1 derajat. Namun ketika masuk suhu 0 derajat, es tersebut mencair. Fenomena 0 derajat ini yang disebut dengan peristiwa terobosan. Dalam menciptakan perubahan, peristiwa terobosanlah yang menjadi perubahan itu menjadi terasa. Namun, kesalahan umum orang-orang dalam menciptakan perubahan adalah fokus pada sasaran, bukan sistem. Lalu apa bedanya? Jika kamu seorang pelatih, sasaran itu seperti memenangkan kejuaraan, sedangkan sistem adalah bagaimana berlatih setiap hari, merekrut asisten, dan mengatur pemain. Sistem lebih penting dari sasaran, namun bukan berarti kamu tidak memerlukannya. Atomic Habits ini berfokus pada sistem, di mana orang-orang yang sering merasa sulit mengubah kebiasaan, bukannya ia tidak dapat merubah, melainkan karena sistemnya yang dimiliki itu keliru. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. James Clear. Cara kebiasaan membentuk identitas kamu. Ada 2 alasan mengapa membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk itu sulit. Yang pertama adalah karena kamu mengubah kebiasaan tapi salah sasaran. Yang kedua adalah karena kamu berusaha mengubah suatu kebiasaan dengan cara yang keliru. Agar tidak salah dalam menentukan sasaran, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu lapisan perubahan. Lapisan pertama dan yang terluar adalah mengubah hasil.
Lapisan kedua adalah mengubah proses, dan lapisan yang ketiga sekaligus yang terdalam adalah mengubah identitas. Hasil adalah apa yang kamu dapatkan, proses adalah apa yang kamu lakukan, dan identitas adalah apa yang kamu yakini. Dalam hal memulai proses perubahan, ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama dan yang paling umum adalah dengan berfokus pada apa yang ingin diraih. Alternatifnya adalah perubahan yang berfokus pada membangun kebiasaan berbasis identitas. Contohnya, ketika kamu mendapati dua orang perokok yang sudah berhenti, kemudian ditawari rokok, bagi tipe pertama dia akan menolak dengan kalimat, "Saya sedang berusaha berhenti merokok." Sedangkan bagi tipe kedua, dia akan menjawab, "Saya bukan perokok." Dua jawaban tersebut pada dasarnya menyampaikan maksud yang sama, tapi kualitas pola pikir antara keduanya jelas berbeda. Perubahan perilaku sejatinya adalah perubahan identitas, bukan proses, apalagi hasil. Sekarang sasaran kamu bukan lagi membaca buku, tapi sasaran kamu adalah menjadi pembaca buku. Sekarang sasaran kamu bukanlah berlari dalam lomba maraton, tapi sasaran kamu adalah menjadi pelari. Sekarang sasaran kamu bukanlah lagi menguasai sesuatu instrumen musik, tapi sasaran kamu adalah menjadi pemusik. Jika dirangkum, cara mengubah identitas adalah dengan mengubah kebiasaan. Cara paling praktis untuk mengubah siapa kamu adalah dengan mengubah apa yang kamu lakukan. Setiap kali kamu belajar bermain bola, kamu katakan bahwa kamu adalah seorang pemusik. Jika kamu berolahraga, maka bahwa kamu adalah seorang atlet. Jika kamu sedang memberi semangat kepada karyawan, katakanlah bahwa kamu seorang pemimpin. Untuk membentuk identitas baru, ada dua langkah sederhana yang dapat kamu lakukan, yaitu putuskan tipe orang yang kamu cita-citakan. Kemudian buktikan pada diri sendiri bahwa dengan kemenangan-kemenangan kecil kamu dapat meraihnya. Alasan utama kebiasaan itu menjadi penting bukan karena ini akan memberikan hasil-hasil yang baik, tetapi kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri kamu sendiri. Pada akhirnya, kebiasaan akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena memudahkan kamu menjadi orang yang kamu inginkan. Secara harfiah, kamu menjadi kebiasaan kamu sendiri. 4 langkah sederhana dalam membangun kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi yang cukup untuk menjadi otomatis. Kebiasaan terbentuk ketika kamu menjumpai situasi baru dalam kehidupan. Pada situasi tersebut, otak akan berusaha menanggapinya. Aktivitas neurologis otak menjadi penentu pada periode tersebut. Namun, ini akan semakin berkurang seiring dengan terbentuknya kebiasaan. Secara sederhana, ada 4 langkah bagaimana kebiasaan dapat terbentuk, yaitu mendapat petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Langkah-langkah tersebut merupakan intisari bagaimana kebiasaan dapat terbentuk. Ini adalah langkah-langkah dengan urutan yang sama setiap waktu. Kebiasaan diawali dengan adanya petunjuk. Petunjuk ini memicu otak untuk memulai perilaku. Kemudian petunjuk-petunjuk ini mengarahkan pada ganjaran yang akan didapat kemudian. Orang-orang terdahulu memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk terkait dengan ganjaran pokok seperti makanan, minuman, dan air. Sedangkan manusia sekarang mencari petunjuk dengan meramalkan ganjaran sekunder seperti uang, kekuasaan, pujian, dan kepuasan pribadi lainnya. Tahapan kedua adalah gairah. Gairah atau nafsu ini akan menjadi penggerak dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki. Tanpa adanya gairah, kamu tidak akan memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan inilah sesungguhnya yang kita sebut dengan kebiasaan. Tanggapan ini berbentuk aksi ataupun pikiran. Pada akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan berupa ganjaran. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan, gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkaitan dengan mendapatkan ganjaran. Alasan manusia mencari ganjaran adalah untuk mendapatkan kepuasan dan suatu pergairahan. Semua langkah-langkah ini bekerja secara berulang-ulang dan disebut dengan lingkaran kebiasaan. Dari 4 tahapan yang ada, dapat dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase masalah dan solusi. Tahapan petunjuk dan gairah masuk ke dalam fase masalah, sedangkan sisanya masuk ke dalam fase solusi. Fase masalah terjadi ketika kamu sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terjadi ketika kamu beraksi dan meraih perubahan yang kamu inginkan.
Semua perilaku yang ada digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Proses-proses yang dibahas pada bab ini adalah suatu kerangka kerja yang disebut 4 kaidah perubahan perilaku. Hal ini berisi seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Miskin itu bukan memiliki terlalu sedikit, melainkan menginginkan lebih banyak. Lucius Anasius Seneca dan Anne Lydia Moto. Sarana meningkatkan kesadaran terhadap perilaku. Proses perubahan perilaku dimulai dengan kesadaran. Kamu terlebih dahulu wajib menyadari kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki sebelum mengubahnya. Dengan menunjuk dan mengumumkan kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki, maka hal itu akan meningkatkan kesadaran kamu terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam alam bawah sadar. Kamu bisa menggunakan 4 kaidah perubahan perilaku sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perilaku kamu. Kaidah pertama dalam perubahan perilaku adalah bagaimana menjadikannya sesuatu hal yang terlihat. Ada 2 petunjuk paling umum untuk melakukannya, yaitu waktu dan lokasi. 2 variabel tersebut tinggal dimasukkan ke dalam rumus niat implementasi yang terdiri dari perilaku, waktu, lokasi. Adapun cara lainnya dengan rumus menumpuk kebiasaan yang terdiri dari kebiasaan sekarang ditambah dengan kebiasaan lama. Kebiasaan juga sangat berhubungan dengan adanya petunjuk. Hal ini karena setiap kebiasaan dimulai dari adanya petunjuk, khususnya petunjuk yang menonjol. Salah satu petunjuk yang kuat adalah konteks. Kebiasaan akan lebih mudah terbangun di lingkungan baru dengan konteks yang baru, karena dengan hal ini kamu menjadi tidak perlu melawan petunjuk-petunjuk lama. Kaidah kedua dalam perubahan perilaku adalah bagaimana membuatnya menjadi menarik. Pada dasarnya, seseorang akan lebih mudah membentuk kebiasaan pada kesempatan-kesempatan yang menarik. Sesuatu juga akan lebih menarik ketika ada di lingkaran umpan balik. Di sana akan dihasilkan hormon dopamin yang dapat mendorong seseorang untuk terus termotivasi. Kebalikan dari kaidah kedua, perubahan perilaku adalah bagaimana membuatnya menjadi tidak menarik. Penyebab terbesarnya adalah ketika kamu membuat prediksi yang mendahului kebiasaan tersebut. Prediksi ini akan mengantarkan kamu ke berbagai macam perasaan sehingga kamu tidak jadi membentuk suatu kebiasaan. Maka dari itu berfokuslah pada manfaat yang menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Adapun untuk kaidah ketiga dan keempat bisa kamu ketahui pada bab selanjutnya. Perubahan kesadaran perilaku dengan menjadikannya mudah dan memuaskan. Kaidah ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Untuk mewujudkannya bisa dilakukan dengan cara berlatih, bukan hanya dengan membuat rencana. Tidak lupa harus terus fokus pada action, bukan emotion. Perlu kamu pahami bahwa jumlah waktu yang melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting dengan pengulangan yang kamu lakukan. Tidak apa-apa sebentar, yang penting dilakukan secara konsisten. Untuk membuatnya lebih mudah lagi, kamu perlu mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya. Hal ini sebenarnya sudah manusia lakukan secara alami dengan condong terhadap opsi yang menuntut kerja lebih sedikit. Cara lain agar lebih mudah adalah dengan mengurangi hambatan untuk berperilaku baik dan meningkatkan hambatan untuk berperilaku buruk. Salah satu hambatan terbesar seseorang dalam melakukan kegiatan yang baik adalah sifat menunda-nunda. Untuk melawannya, kamu dapat menerapkan aturan 2 menit. Ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Semakin sering kamu meritualkan awal sesuatu proses, semakin besar peluang untuk fokus sehingga dapat masuk ke dalam hal yang lebih besar lagi. Kebalikan dari kaidah ketiga ini adalah menjadikannya sulit. Suatu solusi modern untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan alat penjaga komitmen. Dengan alat tersebut, kamu akan mengunci perilaku-perilaku di masa depan dengan pilihan yang tersedia di masa sekarang. Dan cara penguncian perilaku ini dapat dilakukan dengan mengotomatisasikan kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki. Kaidah keempat sekaligus kaidah terakhir adalah menjadikannya memuaskan. Pengalaman yang memuaskan pada dasarnya membuat kamu lebih mungkin untuk mengulanginya. Hal itu karena otak manusia cenderung memprioritaskan ganjaran langsung dibandingkan ganjaran tertunda. Dalam artian, ganjaran yang lebih cepat membuat kamu puas. Agar kebiasaan lebih melekat, kamu pun harus merasakan kesuksesan langsung meskipun itu sedikit. Mempertahankan kebiasaan baik akan selalu berhubungan dengan perasaan puas.
Perasaan memuaskan ini adalah perasaan bahwa kamu mengalami kemajuan. Mempertahankan kebiasaan juga dapat dilakukan dengan pemantauan dalam bentuk sederhana ataupun dengan pengukuran visual. Kebalikan dari kaidah keempat ini adalah menjadikannya mengecewakan. Orang akan lebih mustahil mengulangi kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan dan mengecewakan. Aturan tertinggi dalam perubahan perilaku adalah yang mendapat ganjaran langsung cenderung diulang, yang menghasilkan hukuman langsung akan cenderung dihindari. Kesimpulan buku. Habit atau kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara rutin dengan frekuensi yang cukup, bahkan sudah menjadi otomatis. Atomic habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa berdampak sangat besar dalam proses yang panjang. Kebiasaan itu menjadi penting bukan hanya karena memberikan hasil-hasil yang lebih baik, tetapi kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri kamu sendiri. Ada 4 kaidah dalam proses perubahan perilaku, yaitu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Itulah ringkasan buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe. Insya Allah saya akan menghadirkan ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.